وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali bertemu di acara fatwa seputar anak. Yang ketiga, al-qudratu 'ala tarbiyah, yaitu dia harus mampu mentarbiyah, dia harus mampu mendidik. Demikian. Dia punya kemampuan untuk mendidik. Fala hidhanata likafifatin aw dha'ifatil basar. Makanya tidak bisa diberi hak asuh terhadap seorang yang buta, ya, atau pandangannya lemah. Wala limaridatil mardal muaddian. Dan juga tidak boleh diberikan hak asuh ini kepada wanita ataupun seorang ibu yang sedang mengidap penyakit menular. Kasihan si bayi, ikhwah. Ya, kasihan si bayi. Sebagaimana sekarang ini adanya COVID-19. Ketika seorang ibu, dia punya anak, ternyata ibunya terpapar COVID-19. Langsung kan dipisah. Demikian. Karena kalau dia tetap mengasuh anaknya, maka dia akan bisa menularkan virus ini. Demikian ikhwah, ya. Jadi orang tua yang atau ibu yang sedang sedang mengidap penyakit menular itu tidak boleh diberikan hak asuh karena dikhawatirkan penyakitnya tersebut menular ke anaknya, menular ke bayinya. Demikian ikhwah. Kemudian au mardon yu'jizuha anil qiyami bisyu'unihi, ataupun si ibu, ya, si pengasuh ini, ibu yang mengasuh, dia mengidap penyakit di mana akibat penyakit ini dia tidak bisa mengurusi urusan si anak, tidak bisa memberikan pengasuhan terhadap si anak. Maka ibu yang lemah seperti ini tidak boleh diberikan hak asuh kepada dia. Lantas kepada siapa? Ya kepada yang lain, kepada ayahnya misalnya. Misalnya ikhwah, si ibunya sehat, masya Allah, cerdas, ya. Kemudian baligh tentunya, tapi dia sedang stroke, misalnya, stroke kakinya, stroke tangannya, nggak bisa berbuat apa-apa. Maka otomatis dia tidak boleh diberikan hak,
Karena memang dia tidak sanggup. Dan saya kira juga seorang ibu kalau dia sedang kondisi seperti itu, dia juga nggak akan ingin mencelakakan anaknya. Dia akan katakan kepada mantan suaminya, kepada ayah si anak, pasti abang ajalah yang mengasuhnya, saya belum nggak sanggup. Kondisi saya seperti ini. Saya kira sudah paham lah. Karena bagaimanapun, ya, seorang ibu itu pasti dia memikirkan apa yang terbaik untuk anaknya. Itulah dia. Mengapa seorang ibu memperebutkan anaknya, berusaha memperebutkan hak asuh anaknya tersebut dari suaminya? Karena dia rasa dia yang lebih berhak. Ya. Dia lebih berhak, dia yang bisa lebih memberikan kasih sayang. Demikian. Ingat hadis yang kemarin kita baca, ada seorang wanita mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia ini, anak ini, si bayi ini, akulah yang hamil. Hamilnya dia mengandung di perutku. Kemudian dia menyusu dari air susuku. Kemudian dia mendapatkan kehangatan dari pelukanku. Ayahnya mau ngambil dia dari aku." Maka Rasulullah katakan, "Anti ahaqqu bihi." Kamu lebih berhak terhadap anakmu ini. Malam tangkahi, selama kamu belum menikah. Jadi maslahat si bayi, ikhwah, ya, maslahat si bayi. Makanya kalau seandainya si pengasuh nggak sanggup untuk mengasuh, ya dia nggak boleh dibebankan. Kamu kan lebih berhak, kamu harus asuh. Nggak bisa. Kamu bisa, nggak bisa, kamu harus mengasuh. Ya kasihan si bayinya. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian wala li mutaqaddimati fis sinni taqadduman yahujuha ila riayati ghairiha laha. Dan juga tidak diberikan hak asuh ini kepada seorang wanita yang sudah tua renta, di mana di usia tersebut dia membutuhkan bantuan orang lain. Demikian. Ya. Sama seperti yang anak-anak tadi, ikhwah. Dia saja sedang membutuhkan bantuan orang lain. Seorang wanita yang sudah tua renta, sudah lemah, ya, dia kan membutuhkan anaknya untuk mengasuh dia. Demikian. Bagaimana mungkin dia dibebani hak asuh? Itu ikhwah. Wala limuhmilatin li syu'uni baitiha katsiratal mughadarati lahu. Dan juga tidak diberikan hak asuh ini kepada perempuan yang tak peduli dengan urusan rumah. Ada juga kan ikhwah, di mana wanita-wanita ini asik melala aja. Itu bahasa Medan, melala itu artinya, bahasa Padangnya betandang, bahasa apa ya? Bahasa Indonesianya apa namanya ya? Asik keluar rumah aja, ya. Demikian ikhwah. Dia nggak betah di rumah. Jadi ada jenis wanita itu nggak betah di rumah. Dia inginnya pergi-pergi begitu. Pergi-pergi kemana-mana, jalan. Ke mall lah, ke pasar lah, kemana lah. Intinya ini wanita tidak betah di rumah. Demikian. Tak peduli dengan rumah. Sering meninggalkan rumah. Wanita seperti ini kalau diberikan hak asuh, ya, bisa cilaka dibuatnya ini bayi. Anaknya akan dia tinggalkan nanti, nggak boleh, ikhwah. Ya, dia tidak bisa memperhatikan si bayi. Dia mengurus dirinya sendiri, dia akan sibuk dengan mengurus kesenangan dirinya sendiri. Demikian, ya, jadi tidak boleh diberikan. Kathratal mughadarati lahu bihaitsu yakhsha min hadzal ihmal ad-tifl wa ilhaqud darr bihi. Di mana karena si perempuan ini yang nggak peduli rumah, nggak peduli dengan rumahnya, yaitu dan dia sering keluar rumah, di mana hal itu akan dikhawatirkan si bayi akan disia-siakan. Dengan demikian maka banyak hal yang akan menimpa si bayi, banyak mudarat-mudarat yang akan menimpa si bayi. Wanita seperti ini tidak boleh diberikan hak asuh. Demikian juga au liqatinatin ma'al maridin mardan muaddiyan, atau seorang wanita dia sehat masya Allah, akalnya bagus, baligh masya Allah, dia mampu untuk mengasuh, tapi dia tinggal di serumah dengan seorang yang mengidap penyakit nular. Demikian, ya. Ya otomatis si bayi ini nanti juga akan dikhawatirkan akan tertular penyakit tersebut. Demikian ikhwah.
Ya. Au ma'amay yubghidut tifl, atau si perempuan yang diberikan hak asuh dia tinggal dengan orang yang sangat benci dengan si anak ini. Kita nggak tahu entah apa sebabnya benci dengan si anak, atau ada jenis orang itu yang memang tak suka anak-anak. Demikian. Ya anak-anak ikhwah kalau dia masih berusia misalnya 2 tahun, 3 tahun, apalagi laki-laki, sehat Masya Allah, ini kan aktif ya kan, aktif. Kalau ada jerjak jendela dipanjatnya itu, ada lemari dipanjatnya lemari. Ada jenis orang itu yang memang tak suka dengan anak kecil. Karena apa? Karena aktif. Kalau sekedar aktif masih mendingan. Ada jenis anak itu bukan aktif lagi, merusak begitu. Ya, merusak. Ada lemari ditarik begitu kan. Ada gorden ditarik. Demikian. Nah, si wanita yang mendapat hak asuh anak ini tinggal bersama orang yang tak suka dengan anak kecil. Apalagi ribut, teriak-teriak kan. Ya anak kecil kalau nggak ribut, nggak teriak-teriak, ini dikhawatirkan ini anak sakit atau apa begitu. Ya, demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Apalagi yang dia dapat anak laki-laki, kembar juga, kecil, masih kecil, Allahu Akbar. Ya anak laki-laki kalau sehat kan memang bahasa Medannya menggeliting aja begitu kan. Artinya ya aktif ikhwah. Azinallahu wa iyyakum. Ya. Apa yang ada dipegang, dia pengen tahu. Kalau si ibu mengasuh anak seperti ini di tempat orang yang enggak suka anak kecil, ini akan berbahaya. Ya. Bisa-bisa si anak ini akan dipukul oleh orang yang enggak suka dengan anak kecil tersebut. Makanya di sini juga disebutkan au ma'amay yubghidut tifl, atau dia tinggal bersama orang yang enggak suka dengan anak kecil. Walau kana qariban lahu haitsu la yatawaffaru lahu ri'ayah al-kafiyah wala jaw salihah wala al-jawwa as-salih. Walaupun dia adalah kerabatnya sendiri. Ya misalnya ada sih orang tua kan ada jenis orang tua itu dia punya cucu, Masya Allah senang, datang cucunya senang ya. Dia mendambakan cucunya datang walaupun ribut, dia nggak bisa tidur, tapi senang dia mendengar keributan itu. Kalau nggak ada datang cucunya sedih begitu, hening rumah, begitu sepi dia rasa. Kalau cucunya datang senang dia walaupun dia repot dibuat tuh cucu, ya. Dia repot dibuat tuh cucu, senang dia. Ada jenis orang tua itu yang memang sudah tidak suka diganggu oleh anak-anak. Dia katakan aku sudah capek dari mulai anak 1, 2, 3 sudah capek ngasuh anak, aku ingin tenang, kata orang tua. Nah, anaknya mungkin bercerai, ada seorang anak perempuan yang bercerai, kemudian diberi hak asuh. Nah, demikian. Sementara ini anak ribut bawaannya, teriak-teriak, kalau ada apa-apa teriak misalnya, anak kecil. Kalau si orang tua, si nenek gak suka, ini bagaimana? Maka tidak boleh dia akan diberi hak asuh. Karena apa? Karena dia tinggal bersama orang yang gak suka dengan anak kecil. Walaupun dia kerabatnya. Walaupun dia kan yang gak suka itu adalah ibunya sendiri. Nenek si bayi. Ya walaupun memang gak banyak lah nenek-nenek seperti ini. Umumnya nenek itu kan kalau dia punya anak, sayangan anaknya. Kalau dia sudah punya cucu, lebih sayang pada cucu pada anaknya. Umumnya begitu. Ya. Kemudian ikhwah, ya, di mana la yatawaffaru lahu ri'ayah al-kafiyah, di mana jika dia tinggal di sana tidak terpenuhi perhatian, tidak terpenuhi kebutuhan si anak, dan juga kondisi suasana yang tidak baik, tidak kondusif untuk si anak. Ya gimana kalau seandainya anak masih kecil masih dibentak-bentak neneknya saja kan, dikarenakan lasa, kadang-kadang cubit si nenek. Masih seminggu ada 7 di badannya biru-biru dicubit si nenek. Karena gemes sekali neneknya kan, ribut aja kau ya, begitu ikhwah. Ya namanya emaknya juga mau bilang apa, nggak bisa bilang apa-apa, namanya juga masih tinggal di tempat orang tua. Demikian ya kan, kasihan si anak. Jadi belang-belang karena kena cubit misalnya. Jadi ya maka ibu seperti ini tidak diberikan hak asuh. Dia tinggal tempat ayahnya. Ya, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu dia. Jadi yang kedua, si ibu harus yang mampu
untuk memberikan asuhannya, pendidikannya dengan nyaman. Pendidikan si anak bayi maksudnya.